Selamat sore. Selamat sore seluruh peserta webinar Ngopi Aren BNI Sekuritas. Perkenalkan, nama saya Sania. Saya adalah host Ngopi Aren hari ini. Untuk hari ini saya tidak akan sendirian, namun saya akan ditemani oleh Bapak Kim Kui Samsudin. Beliau adalah Head of Equity Research BNI Sekuritas. Akan saya invite dahulu. Bapak Kim terlebih dahulu sebentar. Oke. Jadi kurang lebih dalam 90 menit ke depan ini, saya dan Pak Kim akan memandu dalam acara webinar series BNI Sekuritas dengan tema Ngopi Aren, Ngobrol Pintar bareng Emiten. Jadi pada Ngopi Aren kali ini yang akan menjadi narasumber adalah PT AKR Korporindo Tbk, dan kita akan ngobrol pinter bareng bersama Bapak Haryanto Adikusumo. Beliau merupakan Presiden Direktur AKRA, dan nanti juga akan ada Bapak Suraj Vembu selaku Direktur AKRA, dan Bapak Salman Ali selaku Head of Investor Relations AKRA. Oke, jadi setelah pemaparan dari AKRA juga akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi bersama Bapak Haryanto Adikusumo, Bapak Suraj Vembu, dan Bapak Salman Ali yang akan dipandu langsung oleh Bapak Kim Kui Samsudin sebagai moderator yang nanti selanjutnya. Lalu nanti di penghujung acara juga akan ada giveaway untuk teman-teman semuanya, yaitu merchandise BNI Sekuritas. How to know nanti akan kita beritahu di akhir webinar. Jadi following terus sampai akhir acaranya. Oke, jadi kita langsung aja kalau gitu ngobrol dengan Pak Kim selaku moderator webinar hari ini. Selamat sore Pak Kim. Selamat sore Sania. Sore Pak. Ya, terima kasih Sania. Baiklah, sebelum kita mengundang narasumber kita pada hari ini, kami akan terlebih dahulu mengundang Bapak Putu Bagus Kresna selaku Managing Director dari PT BNI Sekuritas untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada kita semua. Halo Pak Putu, selamat sore. Selamat sore, Fania. Selamat sore Pak Putu. Sore Pak. Selamat sore Pak Kim. Ya, kiranya Pak Putu berkenan memberikan 1-2 patah kata sambutan kepada kita semua. Baik, terima kasih Pak Kim. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya, Putu Bagus Kresna, mewakili direksi, mengucapkan selamat datang kepada seluruh klien maupun seluruh calon klien dari BNI Sekuritas yang telah hadir pada acara kita yang istimewa pada sore hari ini. Bapak sekalian, seperti biasanya, BNI Sekuritas senantiasa menghadirkan emiten-emiten yang memiliki performance yang baik sebagai tamu dan narasumber pada acara yang kita namakan Ngopi Aren atau kepanjangan dari Ngobrol Pintar bareng Emiten. Nah, narasumber istimewa kita sore hari ini adalah PT AKR Korporindo Tbk atau yang sering kita kenal dengan sebutan AKRA. Selamat sore, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Haryanto Adikusumo, Presiden Direktur AKR Korporindo Tbk, dan Bapak Suraj Vembu, Direktur, dan Bapak Salman Ali, selaku Head of Investor Relations. Kami mohon perkenan Bapak-Bapak Direksi dan Investor Relations PT AKR Korporindo untuk memperkenalkan lebih lanjut, lebih jauh mengenai perusahaan Bapak-Bapak kepada para investor pada forum BNI Sekuritas pada sore hari ini. Terutama mengenai strategi bisnis, mengenai ekspektasi Bapak-Bapak terkait financial performance AKRA pada kuartal-kuartal mendatang. Kiranya semua informasi yang Bapak berikan ini akan menjadi dasar untuk keputusan investasi dari para investor klien kami yang hadir pada sore hari ini. Bapak Ibu klien kami yang terhormat dan Bapak-Bapak Direksi dan Investor Relations dari AKR, acara sore hari ini istimewa karena moderator kita adalah Head of Equity Research BNI Sekuritas sendiri, yaitu Bapak Kim Kui Samsudin, yang sebentar lagi akan memandu acara ini. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu klien BNI Sekuritas dan selamat memperoleh manfaat dan keuntungan dari acara ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Kim.
Terima kasih kepada Bapak Putu Bagus Kresna atas kata sambutannya. Sebelum kita mengundang narasumber kita, pertama mari kita saksikan video tentang PT AKR Corporindo Tbk. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 260 juta penduduk. Di tengah dinamika perindustrian global, proyeksi ekonomi Indonesia terus berkembang pesat dengan permintaan domestik yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan sumber daya yang lengkap membawa perekonomian Indonesia menjadi yang terdepan di kawasan Asia, sekaligus menjadi daya tarik bagi investor dunia. Namun, dengan struktur geografis kepulauannya, logistik menjadi hal penting dalam berbisnis di Indonesia. Bermodalkan infrastruktur dan armada logistik yang kuat, PT AKR Corporindo Tbk, perusahaan logistik dan solusi supply chain terkemuka, memperdagangkan dan mendistribusikan produk BBM dan kimia dasar ke seluruh Nusantara. Visi kami di AKR adalah untuk menjadi pemain utama di bidang logistik dan solusi supply chain untuk bahan kimia dan energi di Indonesia. Sejak berdiri, AKR terus membangun jaringan logistik infrastruktur yang komprehensif di seluruh negeri, sehingga operasional kami menjadi efisien. Kami juga telah mengembangkan bisnis inti dan masuk ke dalam bisnis baru yang masih sejalan dengan kompetensi kami bersama-sama dengan partner-partner kami yang kuat. AKR telah puluhan tahun bekerja sama dengan partner-partner yang solid dan dipercaya atas keunggulannya dalam memperdagangkan dan mendistribusikan bahan kimia dasar untuk bahan baku produk rayon, tekstil, gelas, deterjen, sabun, serta barang-barang konsumsi sehari-hari. Lebih dari sekedar kemampuan mendistribusikan, AKR juga dipercaya akan pengetahuannya atas pangsa pasar di Indonesia. Together, we are the market leader in chemical products in Indonesia. AKR takes care beyond storage and delivery service for our company, but also the marketing and other services. They can provide solutions for our logistic challenge in Indonesia. Seiring dengan perkembangan infrastruktur logistik yang dimiliki, pada tahun 2005, AKR mulai mendistribusikan BBM ke pelanggan industri seperti pertambangan, pembangkit listrik, pelayaran, dan manufaktur. Produk BBM yang didistribusikan berkembang dari solar, bensin, hingga kini memasuki pasar baru untuk bahan bakar penerbangan. Produk-produk yang didistribusikan AKR selalu dimonitor pergerakannya sejak keluar dari tangki penyimpanan hingga sampai ke tangan konsumen. AKR terus mengeksplorasi teknologi-teknologi yang inovatif agar dapat mendukung operasi bisnis menjadi efektif dan efisien. Keselamatan dimulai dari diri saya. Kami berkomitmen bekerja dengan aman dan selamat. Keluarga menanti di rumah. Safety is our way of life. Tidak hanya melayani industri, sejak tahun 2010, AKR diizinkan mengembangkan stasiun pengisian bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan nelayan. Kolaborasi antara pemerintah dan AKR ini berlanjut pada dukungan dalam pendistribusian biodiesel dan BBM satu harga di daerah terpencil. Besarnya market untuk industri retail di Indonesia menarik perhatian para investor mancanegara untuk berkolaborasi dengan AKR. One of the key reasons that BP have secured a partnership with AKR is because AKR possess an extensive infrastructure across its network and all throughout Indonesia. It includes tank storage, vessels and trucking, and supports BP in seizing the opportunity in this fast-growing and unpenetrated Indonesian market. AKR bersama Pelindo 3 berekspansi ke proyek kawasan industri dan pelabuhan terpadu. Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE) dikembangkan untuk industri manufaktur yang membutuhkan fasilitas logistik dan ketersediaan energi dalam satu pintu. JIPE merupakan kawasan terintegrasi pertama di Indonesia dengan total area 3.000 hektar, terdiri dari kawasan industri, pelabuhan, dan hunian berkonsep kota mandiri. Lokasinya di Gresik, Jawa Timur, terkoneksi langsung dengan akses tol, jalur kereta, serta pelabuhan laut dalam, sehingga memungkinkan tercapainya konektivitas Indonesia ke pasar domestik maupun asing. Kami menyadari bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting bagi AKR dalam pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Melalui serangkaian program
pengembangan kompetisi, AKR mempersiapkan sumber daya yang terbaik untuk bersama-sama mencapai visi dan misi perusahaan serta siap menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Dengan strategi yang tepat dan keakuratan dalam bekerja, AKR terus mengoptimalkan potensi untuk membangun nilai yang berkelanjutan menuju pembangunan yang lebih baik. Baiklah, langsung saja mari kita undang narasumber kita, Bapak Haryanto Adikusumo, Bapak Suresvembu, Bapak Salman Ali, dan Ibu Viana dari PT AKR Corporindo Tbk. Selamat siang. Selamat siang. Semua. Ya. Selamat Terima siang, Pak. kasih undangannya. Selamat sore, Pak Sures. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat sore juga kepada Bapak Salman Ali dan juga Ibu Viana. Kami persilahkan dari pihak PT AKR Corporindo untuk memulai pemaparannya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih pada rekan BNI Sekuritas, juga Bapak Kim, atas kesempatannya. Hari ini AKR akan memaparkan sedikit mengenai company profile. Tadi sudah diwakilkan dengan video kami. Kami nanti juga akan memaparkan bagaimana dengan kinerja dan strategi AKR ke depan dan bagaimana outlook-nya. Apabila kita lihat video company profile AKR tadi, sudah jelas bahwa AKR itu bergerak di bidang logistik dan supply chain, mendistribusikan bahan kimia dasar dan juga BBM di Indonesia. Dimulai pada tahun 1960, berawal dari bisnis kimia dasar dan saat ini berkembang dengan jaringan infrastruktur logistik yang luas, sudah masuk ke bisnis BBM, dan juga bekerja sama dengan partner-partner terpercaya untuk mengembangkan kompetensi bisnis intinya di logistik, masuk ke recurring income, kawasan industri JP, dan juga mengembangkan bisnis BBM retail serta aftur bersama BP, dan belakangan juga bekerja sama dengan Petronas untuk mengembangkan lebih lanjut bisnis kimia dasar di Indonesia. AKR sudah tercatat di Bursa Efek pada tahun 1994 dengan kode saham AKRA, masuk ke kategori perdagangan besar barang produksi, dan saat ini sudah masuk ke beberapa indeks LQ45, Kompas 100, MNC 36, dan juga Bisnis 27. Nah, saat ini sudah dimiliki publik sebesar 40,4%, diantaranya dari retail 9.063, baik lokal maupun asing. Dari sisi kontribusi pendapatan, bisnis perdagangan dan distribusi itu kontribusinya mencapai 92% saat ini, dan untuk kawasan industri JP itu 2%, dan nanti laba brutonya akan disampaikan bagaimana kontribusinya akan semakin meningkat dari periode ke periode. Jadi presentasi kali ini nanti kita akan membahas bagaimana kinerja AKRA di tengah pandemi, baik itu bisnis intinya, GV dan juga JP, nanti akan dibawakan dengan direktur kami, Bapak Suresvembu. Kemudian Bapak Haryanto Adikusumo akan memberikan gambaran mengenai outlook di semester kedua 2020. Bapak Salman Ali nanti akan membawakan bagaimana kekuatan neraca keuangan AKRA dan bagaimana target di jangka menengah dalam 3 tahun ke depan untuk AKRA. Pada waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Suresvembu. Ya, terima kasih Viana. Ya, barusan kita laporan keuangan unaudited consolidasi untuk 9 bulan per 30 September 2020 kemarin di bursa. Bapak bisa lihat di kelas kinerja per 9 bulan 2020, laba itu AKR sudah meningkat 31% menjadi 685 miliar rupiah. Dan yang paling besar adalah yang tadi Bu Viana bilang mengenai segmen-segmen. Bisa lihat yang kontribusi sekarang dari bisnis selain perdagangan dan distribusi juga ada kontribusi dari kawasan industri, dari pabrikan dan logistik.
Gimana dalam waktu krisis dan COVID seperti ini, AKR tetap bisa profitnya bisa grow 31% adalah performance AKR distribusi BBM AKR di 9 bulan per September sudah naik sekitar 27% banding dengan periode yang sama di tahun 2019. Dengan margin yang stabil dan lebih bagus di 9 bulan, AKR profit bisa grow di angkanya 31% sebelum minority interest. Juga JP atau kawasan industri di Gresik juga mulai kontribusi ke laba bruto konsolidasi per 9 bulan sudah kontribusi sekitar 11% untuk laba per 9 bulan tahun 2020. Next slide. Kalau lihat yang profilnya dan highlightnya laporan laba rugi di semua line Bapak Ibu bisa lihat pendapatannya sudah hampir 13,8 triliun banding dengan tahun lalu 15,1 triliun atau turun 8%. Tapi itu adalah impact bukan bisnisnya turun, tapi harga-harga minyak dan kimia juga turun di tahun 2020. So, paling penting adalah kita harus lihat lainnya adalah laba bruto. Mana laba bruto AKR per 9 bulan sudah naik ke 1,47 triliun banding dengan 1,28 triliun di tahun 2019 atau naik sekitar 15%. Bapak Ibu juga bisa lihat yang cost AKR di tahun 2020 sudah dalam kontrol dan juga operating laba usaha sudah naik juga 26%. Margin laba usaha juga naik ke 6,6% dari 4,8%. Laba sebelum minority interest naik sekitar 32%. Dan EPS AKR juga naiknya sekitar 18% tahun ini banding dengan tahun lalu atau 665 miliar banding dengan 565 miliar tahun lalu. EBITDA AKR di periode 9 bulan juga udah naik 20%. Luar biasa ini dengan 1,17 triliun banding dengan 973 triliun miliar di tahun 2019. Nanti saya jelaskan segmen per segmen gimana Akra sudah perform dalam waktu 9 bulan yang terakhir. Next slide. Kalau lihat yang lanjutan yang sini sinopsis atau highlight, laba bruto naik 15%, laba usaha 26%, dan laba netonya 18%. Kenapa itu? Bisnisnya inti di AKR ya. Dalam waktu krisis COVID juga, kita tetap jalanin dengan protokol yang kita lakukan dan juga distribusi di seluruh tempatnya di Indonesia, termasuk di Kalimantan, Sumatera. Waktu mungkin dari Maret sampai Juni-Juli gak banyak pengaruh dari COVID. Mining dan aktivitas plantation dan semua tetap jalan. Dan model AKR itu yang kita harus highlight adalah kita gak ambil resiko dari harga minyak. Bukan kita adalah trader. Kita sebagai bisnis selalu kita pass through apapun adalah harga minyak atau chemical ke customer. Dan apa yang penting adalah margin yang kita dapat. So kita juga control cost dan disiplin dan modal kerjanya juga udah control dengan nanti saya jelaskan mengenai struktur pemodelan. Dengan ini Bapak bisa lihat AKR adalah satu perusahaan yang tetap grow di double digit dalam 10 tahun yang terakhir. Ya, CAGR growth-nya AKR udah lebih dari 13-15%. Dan waktu dalam period COVID juga, barang-barang yang distribusi AKR adalah kebutuhan sehari-hari. So, industri atau mungkin retail, semua orang butuh minyak, butuh kimia untuk produksi dan semuanya, dan logistic services dan AKR provide, semua itu butuh sehari-hari. Dengan disiplin kita bisa lihat kinerja AKR di 9 bulan sudah sangat baik. Next slide. Kita lihat per segmen di distribusi tadi saya bilang volume sudah naik 27%. Dengan tahun lalu AKR sudah distribusi sekitar 2,1 juta kiloliter tahun 2019. Awal tahun ini kita target untuk AKR bisa jual antara 2,3 sampai 2,35 juta kiloliter. Per bulan September sudah capai already 1,8 juta kiloliter. Artinya tahun ini, tahun 2020 kita yakin bisa target yang kita set 2,3 juta kiloliter atau growth-nya sekitar 12-15%
banding dengan volume tahun lalu. Dan juga dengan control dan margin per liter. Itu yang paling penting. Kalau harga minyak naik terus, kita tetap usahakan untuk dapat margin per liter yang bisa tahan dan juga sustainable. Kenapa AKR bisa sekitar 27%? Itu butuhan BBM di mining seperti selain batu bara juga ada nikel, gold, dan juga di plantation. Itu juga ada demand-nya sudah sangat baik. Dengan logistik yang kita buat dan juga infrastruktur yang kuat, AKR bisa distribusi di seluruh tempatnya di Indonesia. Next slide. Kalau bisnis AKR, sektor yang kita jualan BBM banyaknya adalah di mining atau tambangan, 51%. General market seperti industri, untuk transportasi, dan juga untuk semua itu kita ada 41%. Sekarang AKR juga udah mulai jual BBM ke retail. Selain dari pompa bensin AKR, tadi Bapak Ibu bisa lihat di video, sekarang kita juga sudah ada joint venture dengan BP. Nah, yang itu sekarang 7%. Banyak pelangganan kita di industri di lain AKR. Kenapa? Kita bisa provide end-to-end supply chain. Kalau dia butuh solar di Kalimantan, di tengah hutannya Kalimantan, AKR yang take responsibility untuk bawa produknya dari kilang luar negeri sampai masuk ke sektor mining dan juga customer-customer di tempat itu. Dan juga AKR gak mau ambil posisi, zero net open position, kita gak mau spekulasi di harga. Yang juga di kimia, produk-produk yang distribusi AKR adalah berbasis komisi. Walaupun harga kimia turun, AKR tetap dapat margin. Ya, dan gross margin AKR bisa antara 6,5 sampai 7%. Dan relationship dengan prinsipal dengan pelangganan kita sudah long term. Seperti Asahi Mas, kita sudah menjadi distributor Asahi Mas udah hampir 30 lebih tahun. Dan pelangganan-pelangganan kita sudah lebih dari 20-30 tahun. So dengan ini AKR tetap bisa grow dalam kondisi COVID atau mungkin kondisi apapun. Next slide. Kalau kita lihat trennya, Bapak Ibu tahu di bulan Februari, Maret, waktu COVID, harga minyak turun drastis sampai negatif. Ya, itu pengaruh ke pendapatan, tapi nggak pengaruh margin. Tadi saya explain, margin adalah rupiah per liter. Apapun adalah harga minyak, kita pass through untuk customer pakai formula. So, sekarang kalau lihat di kuartal 3, harga-harga komoditas atau kimia, petroleum sudah mulai stabil dan juga mulai naik. Next slide. Di slide ini saya mau jelaskan sedikit kenapa AKR banyak orang tanya, oh kalau harga minyak turun, profit AKR turun ya enggak? Atau harganya minyak naik, oh kita profitable atau mungkin dapat untung besar enggak? Disiplin yang kita lakukan di BOD AKR selalu kita pakai formula untuk mengelola risiko harga untuk BBM. Apapun adalah harga yang kita charge ke pelangganan, misalnya di 2 minggu pertama di Oktober, itu basisnya adalah harga MOPS atau Mino Plat Singapore 2 minggu sebelumnya. Dengan ini kalau harga minyak turun naik, langsung pass through ke pelangganan dan kita dapat margin. Untuk ini kita bisa lihat dalam waktu 15 tahun, AKR selalu disiplin. Kita gak mau ambil risiko sebagai trader. Kita gak mau ambil posisi dan build up posisi, nanti harga naik kita untung, turun ya rugi gak. Itu kita harus mau jelaskan ke bapak-bapak, ibu-ibu, dan AKR sebagai distributor, kita selalu pakai disiplin dan formula dan selalu kerja untuk cost control, di mana margin AKR tetap bisa improve dan volume tetap kita meningkat. Next slide. Juga, kalau lihat yang bisnisnya kimia dasar adalah kita distribute adalah 10 kimia dasar, itu bulk. Itu pengaruh dari economic activity. Kita selalu bilang ini adalah barometer untuk economic growth. Ya di kondisi COVID banyak industri-industri seperti tekstil, kaca, juga infrastruktur sudah mulai sedikit turun. Dan begini bisa lihat volumenya turun sekitar 8%. Tapi ya harganya turun 19%. So komisi yang kita dapat turun, tapi sekarang tadi saya bilang September harga udah mulai cenderung naik.
Dan kita confident dengan ekonomi sudah mulai buka, demand untuk kimia dasar juga mulai baik. Next slide. Kalau lihat yang retail, selain tadi lihat AKR, pompa bensin yang mana kita distribusikan subsidi, BBM bersubsidi, dari tahun 2019, BP dengan AKR sudah mulai jualan BBM non-subsidi, seperti BP 90, 92, 95. Sampai sekarang sudah buka 15 pompa bensin di Jakarta dan Surabaya. Dan volume yang turun di waktu bulan April, Mei, sekarang sudah mulai lebih baik. Sudah hampir 85-90% dari volume yang kita capai di bulan Februari. Dengan PSBB semua sekarang sudah mulai lifting ya, economic activity. So itu bisa lihat sekarang volume yang penjualan gasolin atau mungkin solar di PPKR sudah mulai naik. Next slide. Selain jualan BBM lewat 15 pompa bensin AKR, business model BP AKR itu unik. Kenapa? Kalau Bapak Ibu ke pompa bensin BP AKR, bisa lihat itu produknya berkualitas tinggi, yang mungkin hampir Euro 4. Tapi kita juga jualan produk non BBM. Mau minum kopi, kopi tuku, kopi kenangan, atau mau beli barang Alfamart, juga ada makanan, ada kastrol. Ini adalah model yang pakai di Eropa, di negara-negara itu, yang mana ada fuel dan non-fuel. So ini sudah successful dan brand BP sekarang sudah terkena di Surabaya dan Jakarta. Tahun ini kita sudah juga mulai kerja dengan mitraan kita, mana AKR dengan BP sudah tanda tangan franchisee dengan berapa franchise di Surabaya. Mudah-mudahan di Jakarta kita mau mulai di tahun 2021. Sekarang kita memiliki 15 pompa bensin. Tahun 2021 rencana mau buka 30 lagi. Artinya kita udah sampai 45 pompa bensin per 2021. Next slide. Selain itu kita juga ada beberapa bisnis, yang satu Aftur. Dengan Air BP, yang divisi dari BP, kita juga mulai bisnis untuk supply Aftur. Di AKR BP joint venture itu adalah cuma salah satu yang dapat INU atau permit untuk distribusi Aftur. Itu mulai dari Juli 2019, Dewi ini sudah melayani pasar Indonesia Timur, especially di IMIP di Sulawesi. Dan ini sekarang nanti juga ada rencana untuk buka di beberapa tempat-tempat lain. Barusan di tahun 2020 per 1 September, AKR sudah tanda tangan joint venture. Mana kita juga mau ekspansi di bisnis kimia dengan Petronas. Kenapa Petronas? Petronas adalah produsen kimia besar di ASEAN. Dengan dia juga cari partner di Indonesia yang kuat di logistik, juga tahu marketing dan juga bisa handle. Dengan ini kita juga udah tanda tangan dan mudah-mudahan per 1 Januari 2021 joint venture ini bisa mulai operasi. Dan produk yang pertama kita mau jualan adalah metanol. Itu banyak metanol pakai di FAME atau biodiesel. Dan nanti kita mau juga ekspansi ke beberapa kimia lain. Next slide. Untuk infrastruktur penting adalah tangki terminal, pelabuhan, dan semua. Di Jakarta kita ada tangki terminal yang paling besar dengan Vopak dari Belanda. Fase 1 yang kita bangun dari 2010 itu 250.000. Barusan Oktober 2 kita sudah commissioning. Fase kedua 100.000 kiloliter tambah lagi. Selain kita ada bensin 85.000, juga ada tangkinya untuk biofuel. Sekarang pemerintah juga minta kita campurin FAME dengan bensin dengan solar. So capacity ini juga sudah mulai operasi dari 1 Oktober. AKR sekarang sudah memiliki terminal di 15 pelabuhan di Indonesia. Jumlah tangki yang kita miliki 818.000 kiloliter. Selain Pertamina, AKR adalah perusahaan yang punya fasilitas lengkap dengan semua tempat-tempat di Indonesia. Sebagai peluang, kita harus ada terminal di banyak tempatnya di Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat, AKR saya bisa bilang unggulan adalah di logistik. Kita punya infrastruktur yang kuat. Yang ketiga adalah pelangganan-pelangganan dan prinsipal kita sudah long term. Kita sudah kerja ini udah tahun ke-60. Dari tahun mungkin Pak Sugiarto Adikusumo, chairman, beliau bikin perusahaan ini di tahun 1960
Ini udah 60 tahun di Indonesia. Dan ini customer di semua tempat di Indonesia. Dengan ini mungkin saya sementara berhenti dulu, kasih ke Pak Haryanto untuk kasih sedikit outlook dan bicara mengenai prospek-prospek AKR dan juga bicara sedikit mengenai kawasan industri JP dan prospek JP-nya gimana. Terima kasih Pak. Oke, ya. Terima kasih Suresh, terima kasih teman-teman yang sudah menghadiri acara ini. Jadi mungkin saya bisa mengatakan bahwa kita achieve cukup baik achievement-nya di 9 bulan pertama tahun ini, dan untuk kuartal 4 tahun ini pun kami yakin masih bisa menjaga momentum sehingga diperkirakan di kuartal 4 ini profit kita masih bisa di atas 200 miliar. Ini didasarkan kepercayaan pada yang pertama, kita masih bisa menjual tanah di JP sekitar 15-16 hektar di kuartal 4 ini, dan biasanya kuartal 4 ini adalah seasonal demand yang cukup tinggi untuk BBM, sehingga kami juga melihat penjualan BBM kuartal 4 mungkin bisa lebih baik dari kuartal 3. Dua key development atau development kunci yang baik untuk AKR adalah yang pertama, dengan adanya Omnibus Law ini maka kita harapkan lebih banyak lagi baik domestik maupun investor dari asing, sehingga ini akan meningkatkan penjualan tanah kita di JP. Demikian juga saat ini JP sedang dalam proses untuk meningkatkan kawasan kami dari proyek strategis nasional menjadi kawasan ekonomi khusus. Nah, kita percaya dengan kawasan ekonomi khusus dan Omnibus Law ini akan menarik lebih banyak lagi investasi ke JP. Saat ini juga dengan Freeport Indonesia, pembicaraan kami untuk utilities maupun services pelabuhan sedang berjalan dengan baik, dan kami perkirakan mungkin akhir tahun ini bisa selesai dengan Freeport. Ketiga tahun yang ke depan kita melihat kita masih confident bahwa earning per share kita masih bisa bertumbuh sekitar 11-14%, dan return on equity kita yang saat ini 10,5-11% bisa meningkat menjadi sekitar 13-15%. Kenapa? Karena saat ini kami telah investasi 6 triliun di JP dan telah memiliki hampir 1.300 hektar lahan yang siap jual. Sehingga dalam beberapa tahun ke depan ini kita bisa monetize tanah-tanah dan aset-aset ini menjadi cash flow bagi JP maupun bagi AKR. Kami percaya joint venture dengan Pelindo 3 ini selain kontribusi dari tanah, juga kontribusi dari utilities. Apakah itu dari pelabuhan, jasa kepelabuhanan, apakah itu supply listrik, air, proses water, wastewater management, maupun logistik park. Semua ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi AKR di masa yang akan datang. Our joint venture, kerjasama kita dengan BP juga akan contribute lebih lagi tahun 2022, karena saat ini telah beroperasi 15 pompa bensin, dan tahun depan akan kami investasi dan buka baru sekitar 30 pompa bensin, sehingga tahun 2022 dengan tambahan baru lagi akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Juga joint venture dengan Petronas. Kita telah menandatangani joint venture dengan Petronas, dan diharapkan tahun depan, awal tahun depan, joint venture sudah bisa beroperasi, di mana joint venture akan mendistribusikan pada awalnya metanol. Metanol ini salah satu bahan baku utama untuk FAME atau biodiesel, di mana 10-12% dari FAME terdiri dari metanol. Dan metanol Indonesia hanya produksi sekitar 600.000, demand di dalam negeri sekitar 1,6 juta ton.
Sehingga AKR dan Petronas joint venture memiliki opportunity yang baik karena kita bisa menjual kepada produsen-produsen FAME yang juga merupakan supplier biodiesel AKR. Dan yang kedua, joint venture akan menerima commission sehingga joint venture terjamin profitability-nya dan AKR akan menerima transport fee dan juga storage fee untuk metanol. Sehingga AKR memiliki additional income dari kerjasama ini. Dan kerjasama ini akan ditingkatkan kembali setelah Rapid beroperasi di kuartal 2 tahun depan, di mana produk-produk lainnya akan didistribusikan di Indonesia melalui joint venture ini. Itu sebabnya kita cukup confident dalam 3 tahun ke depan kita masih bisa tumbuh sekitar 11-14% per annum. Sebagai corporate citizen yang bertanggung jawab, AKR sudah menjalankan sustainable and responsible growth atau sustainability sejak tahun 2013. Jadi sejak tahun 2013 AKR adalah salah satu perusahaan yang sudah mempubliskan annual sustainable report di dalam annual report kami. Kami juga waktu membangun JP tahun 2013, kami sudah membuat master plan di mana semua air tidak akan dibuang ke laut, tapi kita akan tampung di pon-pon yang terdiri dari 7 pon seluas 42 hektar. Sehingga tidak ada air yang keluar dibuang ke laut. Jadi semua air hujan, wastewater, semua kita tampung, kita reproses, kita jual kembali sebagai fresh water kepada tenant-tenant kita, sehingga kita bisa lebih hijau. Karena kita percaya ke depan air merupakan sumber daya yang langka dan yang bisa mahal. Itu sebabnya kita sudah mulai mengkonserv konsumsi daripada air. Yang kedua, dengan adanya 42 hektar pon ini, kita saat ini sedang bicara dengan beberapa provider untuk membuat floating panel surya untuk memproduksi listrik, karena JP telah mendapatkan izin untuk membangkit tenaga listrik sebesar 515 megawatt. Sehingga dengan panel surya ini kita bisa memproduksi listrik dengan hijau, di mana 1 hektar bisa memproduksi sekitar 1 megawatt listrik. Dan kedua, selain di PON yang 42 hektar tadi dengan floating panel surya, kita juga akan bicara dengan tenant-tenant untuk memasang panel surya di atap-atap daripada pabrik-pabrik, bangunan pabrik-pabrik di JP. Karena kami percaya produksi listrik dari panel surya di luar baterai, storage, maupun tanah itu sangat kompetitif harganya. Sehingga ini juga bukan hanya good untuk profitability-nya JP, tapi juga untuk kontribusi terhadap climate change. Jadi kita sekarang sudah membuat proses untuk bagaimana best global practices di dalam managing kita punya environment, di mana kita memenuhi social responsibility kita, dan upholding corporate governance. Karena penting sekali kita harus memiliki corporate governance yang baik, yang transparan untuk proteksi daripada minority interest. Tahun ini AKR juga telah mendapatkan ISO 9001-2015 untuk seluruh petroleum business kita dari pusat sampai ke semua cabang. Ini juga menunjukkan kualitas daripada manajemen kami maupun transparansi daripada manajemen kami. Jadi kita masih optimis AKR memiliki prospek yang baik karena yang pertama tadi kita memiliki growth yang cukup baik, potensial growth yang cukup baik. Yang kedua, debt equity ratio kita yang cukup rendah, yaitu hanya 0,25 kali per 30 September tahun ini. Dan yang ketiga, kita juga memiliki dividen policy yang baik, dan dalam 5 tahun terakhir
dividen yang kita bagikan selalu di atas 50%, sehingga ini juga baik untuk semua pemegang saham. Demikian sedikit outlook dari saya. Nanti bisa ditanyakan lagi di question and answer. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Haryanto, Pak Suresh, dan Ibu Diana atas paparannya. Sekarang ini BNI Sekuritas belum cover AKR. Kami persilahkan Pak Salman mungkin dari AKR yang akan bisa memberikan sedikit gambaran valuasi tentang AKR. Thank you, Pak Kim. So I'll be presenting in English. So we have put this valuation chart of AKR using our historic EPS. AKR used to trade on price to earning multiple of above 20 times, between 20 to 25 times during 2016 and 19. Currently, AKR is only trading at below 13 times its 2020 earnings. If we take the first half number or 9 months number and we annualize it, then the current price to earning multiple of AKR is around 12.8 to 13 times. This is half of what it used to trade during the peak multiple of 2017 and 18. Even during 2014 and 15, AKR used to trade at around 15 to 20 times earnings. So considering that we are back on our growth trajectory, and as Pa Haryanto mentioned that in the next 3 years, we are aiming to have an EPS growth of about 11 to 14%. I think AKR is now trading at below price to earnings growth of 1 times. So in our opinion, it is relatively attractive in terms of PE valuation. Next, please. On price to book also, AKR is now trading at about price of about 1.2 times. Again, it used to trade at a price to book more than 2 times in the past. And one factor that I would like to highlight here is that GPay, as Pa Suresh and Pa Haryanto mentioned, that we have about 2.5 trillion of assets in current assets of land inventory of 2.5 trillion in current assets. In total, about 6 trillion of land inventory in our total assets. So if I do a very rough number and just even I take this the whole land inventory that we have, then we have an unrealized gain of about 700 to 1,000 rupiah per share only in GPay. And if we add this to our book value, then AKR is definitely trading at a steep discount on price to book value. So we hope that as our ROE keeps on improving and we continue to deliver earnings growth, our price to book multiple will go back to around 2 times, which it used to be during 2018 and 19. Next, please. And finally, on dividend yield, as Pa Haryanto mentioned, that AKR has a very strong cash flow and we maintain our dividend payout ratio of 50 to 60%. So based on this, AKR is currently yielding about 3.5% dividend yield. And considering the 3.5% dividend yield and earnings growth of about 11 to 14%, so AKR is a company that can easily deliver a total return to shareholders about 15% over next to 3 to 5 years. And this is, I think, probably much more attractive than many stocks listed on stock exchange. So I think it's all about executing as far as the land sale is concerned. So hopefully Kim Kui and his team will soon start initiation on AKR, and maybe they will give their own target price. But based on our internal numbers, AKR definitely is trading at a much discount to what its true value is, considering its assets and considering its earnings growth. So that's all from my side. I'll hand it back to Pak Kim Kui for the Q&A session. Oke, terima kasih Pak Salman atas pemaparannya. Sebelum kita memasuki Q&A session, saya akan sedikit memberikan beberapa key point yang tadi telah disampaikan oleh manajemen PT AKR Corporindo. Yang pertama, AKR itu adalah suatu perusahaan terkemuka dalam logistik dan supply chain bahan kimia dan energi. Yang kedua,
ada 3 segmen bisnis inti AKR, yaitu yang pertama BBM, kimia dasar dan logistik, dan yang kedua kawasan industri JP yang menyediakan pendapatan strategis dan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada usaha baru juga yang meliputi BBM retail, aftur, dan juga pelumas Castrol. Di tengah pandemi ini, AKR berhasil membukukan pertumbuhan laba yang tinggi di 9 bulan pertama tahun ini, didukung terutama oleh pertumbuhan volume BBM sebesar 27% year on year. Saya kembalikan ke Sania dulu. Iya Pak, baik, terima kasih Pak Kim. Oke, baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua. Untuk pemaparan dari Akra, pastinya sudah banyak yang ingin bertanya. Jadi para hadirin sekalian, jika ingin bertanya, silahkan langsung menulis di kolom Q&A. Tapi kalau misalnya mungkin mau langsung bertanya dan langsung, bisa juga menggunakan raise hand. Tinggal dipilih aja mau yang mana. Kalau misalnya mau raise hand, nanti akan saya panggil namanya dan akan saya allow to talk. Tapi kalau misalnya mau Q&A, di kolom bawah seperti biasa. Terima kasih. Oke, jadi sebelum menunggu pertanyaan dari audiens, Pak Kim, mungkin Pak Kim ada pertanyaan sebelumnya? Oh iya, oke. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi kan sempat disentuh oleh Pak Haryanto mengenai dampak positif dari Omnibus Law terhadap prospek kinerja dari PT AKR. Kira-kira kan karena Omnibus Law ini sendiri butuh waktu juga untuk kita bisa melihat hasilnya ya. Kalau menurut Pak Haryanto sendiri, kapan kita bisa expect significant impact nih Pak dalam pemerintah menarik investasi asing dan tentunya juga dampaknya terhadap kinerja PT AKR. Dan yang kedua, kalau saya lihat ini pertumbuhan volume BBM-nya sangat tinggi ya. Apakah ini berarti market share PT AKR sendiri mengalami peningkatan yang sangat signifikan gitu Pak di tengah pandemi ini Pak. Sekian dulu Pak, 2 pertanyaan dari saya Pak. Oke. Kami sih mengharapkan ya kalau bisa turunan peraturan pemerintah ataupun keputusan menteri bisa keluar dalam 3-6 bulan yang ke depan. Sehingga memberi kepastian bagi investor untuk mulai menginvestasikan dananya di Indonesia. Saya percaya kalau ini bisa terrealisasi, maka mulai semester kedua tahun depan atau bahkan mungkin kuartal kedua tahun depan sudah akan meningkatkan investasi di Indonesia, baik domestik maupun asing. Dan ini juga untuk JP, kita kan saat ini juga dalam proses KIK. Saya percaya juga KIK akan membantu, karena di Indonesia ini hanya JP satu-satunya yang kawasan industri terintegrasi dengan pelabuhan laut dalam, bahkan terintegrasi dengan jalan tol, dan kemudian hari dengan kereta api juga. Yang ketiga juga JP satu-satunya yang terintegrasi baik dari segi utilities untuk listrik, air, dan sebagainya, sehingga memberikan jaminan kualitas maupun competitive price kepada para tenan di JP. Jadi dengan kombinasi Omnibus Law dan juga KIK dan juga integrasinya pelabuhan, utilities, dan sebagainya, ini akan membuat JP menjadi sangat atraktif. Dan saat ini dengan lahan yang sudah kita kuasai hampir 1.300 hektar, ini akan menjadi monetization yang cukup signifikan bagi AKR dalam 3-5 tahun ke depan.
Kami percaya juga untuk BBM, dengan adanya pandemik ini, maka distribusi menjadi makin kompleks. Ya, di mana ada social distancing, ada PSBB, dan sebagainya. Sehingga pemain-pemain BBM kecil yang tidak memiliki logistik, fasilitas, atau infrastruktur, otomatis kesulitan. Itulah sebabnya AKR bisa meningkatkan volumenya karena mengambil market share dari pemain-pemain kecil yang tidak memiliki logistik. Nah, di Indonesia ini yang mempunyai logistik yang paling lengkap ya Pertamina. Setelah Pertamina ya AKR. Dan yang lain-lainnya sangat minim, bahkan ada beberapa pemain yang tidak memiliki logistik infrastruktur sama sekali. Nah, mereka inilah yang kehilangan market share. Karena Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia, sehingga kalau tidak memiliki jaringan logistik akan sulit untuk distribusinya. Oke, terima kasih Pak Haryanto atas jawabannya. Tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu dari Pak Adi. Siapa kompetitor utama dari PT AKR dan bagaimana strategi dari PT AKR dalam menghadapi kompetisi global ya. Saya pikir ini mungkin dari potensi kalau ke depannya ada pemain asing baru yang masuk. Dan yang kedua dari Pak Adi juga, bagaimana dengan pembukuan penjualan JP Gresik? Apakah masuk di pre-sales tahun 2020 atau tahun 2021? Kalau di Jadi, jadi kalau soal kompetisi dengan pemain asing, AKR dari awal sudah menyadari bahwa untuk bisnis BBM ini kita memerlukan logistik yang kuat. Itu yang pertama. Sehingga dengan logistik yang sudah kita bangun di seluruh Indonesia, ini menjadi competitive advantage bagi kita karena logistik cost-nya akan lebih murah, distribusi cost-nya lebih murah. Dan yang kedua, tingkat kesulitannya yang lebih tinggi bagi orang yang tidak memiliki logistik. Sehingga kita bilang bahwa semua foreign company pun kalau mau ke Indonesia, tanpa logistik mereka tidak akan bisa bersaing dengan kita. Yang kedua, kalaupun mereka mau berhasil, mereka harus menggandeng AKR yang telah memiliki logistik facility di seluruh Indonesia. Nah, itulah sebabnya kenapa Petronas memilih AKR sebagai partnernya di Indonesia untuk mendistribusikan produk-produk kimia dan petrokimia mereka. Karena mereka memerlukan logistik facility ini. Jadi kita kan sudah ada di 15 pelabuhan, dan baik pelabuhan besar maupun pelabuhan sungai di Indonesia, sehingga kita bisa mendistribusikan ke semua, bahkan kayak seperti tambang-tambang pun sampai ke daerah pedalaman kita bisa mendistribusikan. Nah, inilah yang menjadi kompetitif kita, dan ini juga yang menjadi barrier of entry bagi pemain asing. Oke, terima kasih Pak Haryanto. Ada pertanyaan lagi dari Pak Haryawan. Apakah selisih harga jual eceran solar subsidi sudah dibayarkan oleh pemerintah? Jika belum, seberapa signifikan hal itu terhadap laba dan likuiditas AKR khususnya sektor retail? Ya, sampai dengan 2018 telah dibayarkan oleh pemerintah. 2019 sedang di dalam proses, dan subsidi pemerintah ini ada dua. Satu yang langsung dibayarkan yang Rp1.000, dan kedua itu adalah formula kalau misalnya itu pun masih tidak cukup. Nah, yang 1.000 itu dibayarkan tiap bulan atau tiap 2 bulan. Hanya kekurangannya itu yang harus melalui proses audit oleh BPK dan juga oleh Departemen Keuangan. Nah, ini yang mungkin perlu kira-kira bisa tahun berikutnya baru diterima oleh kita. Tetapi
saat ini pemerintah sudah cukup baik untuk membayar semuanya ini tepat waktu, sehingga tidak membebani cash flow daripada perusahaan. Oke Pak, ini ada beberapa pertanyaan lagi dari Pak Joko. Yang pertama, bagaimana prospek KEK di JP? Apa benefit KEK bagi tenan JP? Lalu ini ada beberapa pertanyaan dari Pak Adi lagi. Yang pertama, apakah ada peluang pabrik Tesla untuk produk baterai electric vehicle masuk ke JP Gresik? Dan yang kedua, untuk produk pendistribusian vaksin ke seluruh Indonesia, apakah AKR turut berperan serta? Oke. Jadi mungkin yang pertama, apa benefitnya KEK itu banyak. Salah satu adalah semua izin-izin itu pemerintah akan men-set up TSP di kawasan KEK. Sehingga semua izin-izin bisa diproses di dalam kawasan tersebut. Dan mempunyai benefit-benefit lainnya ya, yang saya mungkin terlalu panjang kalau disebutkan satu persatu. Jadi ease of doing business di KEK akan lebih baik dibandingkan yang kawasan biasa. Yang kedua, prosesnya sekarang sedang di provinsi. Nah, setelah keluar dari provinsi akan ke Dewan Nasional. Jadi kita perkirakan dalam 2-3 bulan ke depan, insya Allah bisa proses ini bisa selesai. Terus apalagi Pak Kim pertanyaannya, mengenai distribusi vaksin ya, itu AKR tidak involved di dalam distribusi vaksin. Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Suprianto. Berapakah rencana dividen yang akan diberikan AKRA berikutnya? Dan yang kedua mungkin tadi sudah dibahas sebentar oleh Pak Haryanto juga, apakah JP nantinya berstatus kawasan berikat dengan kemudahan dan fasilitas pajak dan bea cukai, Pak? Tahun lalu dividen Rp110 per saham. Tahun ini kita sudah memberikan interim Rp50. Kalau kita bisa mencapai target kita dan cash flow kita terbaik, ya insya Allah kita bisa memberikan dividen per sahamnya lebih tinggi dari tahun 2019. Jadi dividen kita cukup optimis karena AKR ini bisnis modelnya kan kita tidak memerlukan terlalu banyak working capital. Sehingga kita mempunyai cash flow yang cukup baik yang bisa didistribusikan kepada pemegang saham. Oke Pak, ini ada satu pertanyaan lagi. Saya tidak jelas namanya. Ini tadi dijelaskan bahwa pendapatan AKRA tidak terpengaruh oleh harga komoditas, sehingga AKRA pasti mendapatkan profit. Adakah faktor lain yang dapat menyebabkan pendapatan AKRA turun? Kalau bicara mengenai bisnis model ya, silakan Suresh, silakan. Ya Pak, tadi saya sudah jelaskan, kalau yang penting adalah AKR ada disiplin untuk teruskan harga ke pelangganan. Itu butuh disiplin. Kenapa tadi saya bilang 15 hari kita mau jual dalam waktu 1 sampai 15 Oktober. Itu yang barang kita sudah beli di 2 minggu di September, kita habiskan di dalam waktu 2 minggu. Kalau kita nggak bisa jual, misalnya saya beli 150.000 di 2 minggu September 2020, tapi cuma jualnya 130.000 di 2 minggu Oktober. Saya carry forward 20.000 ke periode berikutnya. Itu menjadi risiko untuk AKR. Kenapa kita bilang zero open position? Apapun kita beli, kita harus jual habis di 2 minggu berikutnya. Ini adalah disiplin yang kita selalu pakai dan selalu itu. Kalau kita nggak disiplin seperti ini, itu margin yang kita dapat bisa pengaruh besar. Yang bisa untung bisa rugi juga. Kita nggak mau begitu. Yang kedua, waktu kita beli barang dari Singapura atau dari Dubai atau mana, kita harus bayar dalam dolar. Dalam Indonesia waktu kita jual itu pakai rupiah.
So kita selalu nilai tukar dengan beli forward atau mungkin hedging dulu. Dengan disiplin seperti ini, dan juga yang ketiga adalah cost. Kalau kita bawa barang-barang dari luar negeri, kita harus bawa ke hub seperti di Stagen atau di Jakarta, nanti distribusikan ke semua tempat-tempat di Indonesia, cost logistik mahal. Gimana kita bisa kontrol? Yang penting adalah kita memiliki aset seperti truk atau mungkin kapal atau untuk angkutan, di mana kita kontrol end-to-end. Barang ini bisa mudah curi, Pak. Untuk ini dia bocor atau mungkin hilang waktu transportasi, itu semua tanggung jawab AKR. Untuk ini kita kontrol end-to-end, pakai teknologi, pakai GPS, pakai banyak sistem. Mana kita invest besar-besar di teknologi untuk end-to-end kita bisa kontrol. Kalau bisa kalau orangnya pikir oke, harganya turun, AKR profitability turun, itu presentasi bisa naik turun, tapi margin per liter yang kita dapat selalu stabil atau mungkin lebih bagus kalau kita ada banyak kontrol dalam di operation. Kalau di kimia juga tadi saya jelaskan mengenai commission base. Gimana AKR punya margin bisa lebih besar daripada sekarang mungkin 4%, 5% adalah seperti investasi di proyek-proyek strategis yang kita sudah lakukan. Misalnya di kawasan industri. Gross margin untuk penjualan lahan itu antara 50 sampai 55%. Ya, yang kedua, untuk bisnisnya retail, selain fuel, kita juga ada non-fuel. So gitu semua bisa dapat untungan dari throughput dari terminal-terminal kita. Kalau sekarang kita handle sekitar 2,4 juta kiloliter. Misalnya dalam waktu 3 tahun, kita bisa handle sekitar 3 juta sampai 3,5 juta. Pakai terminalnya lebih efisien. ROI-nya naik, ROE-nya naik. Ini semuanya adalah volume game, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suresh atas jawabannya. Ini ada pertanyaan terakhir dari Ibu Inge. Mohon info lebih lanjut mengenai keuntungan yang belum direalisasi atas tanah JP Rp700 sampai Rp1.000 per saham. Apakah maksudnya ini belum dibukukan sebagai laba dan kapan ini masuk sebagai laba dalam laporan keuangan dan laporan keuangan periode kapan? Ya, maksudnya Pak Salman Ali di presentasi tadi mengenai valuation adalah kalau kita lihat neraca AKR dari 18 triliun neraca AKR asetnya, yang investasi JP udah hampir 6 triliun. Ini adalah tanah yang kita bukukan dalam cost. Misalnya cost kita adalah X. Ya, waktu kita jual tanah ini ke pelangganan dapat marginnya sekitar 50%, gross margin sampai net marginnya 25-30%. Setiap tahun kalau kita bisa jual antara 30-40 hektar, kontribusi JP ke AKR profitabilitas terus naik. Sekarang kontribusi dari JP adalah sekitar 12-13%. Dalam waktu 2-3 tahun kalau bisa jual 30-40 hektar, kontribusi JP bisa naik sangat tinggi. So apa yang maksudnya Pak Salman waktu beliau bikin valuasi adalah kalau bisa lihat yang aset lancar dan aset tidak lancar, AKR punya banyak investasi di JP yang bisa direalisasikan dalam waktu 3-5 tahun. Dan itu bisa juga pengaruh dengan profitabilitas AKR dan juga valuation-nya AKR. Dan stabilitas, itu margin-nya recurring. Dan juga marginnya lebih tinggi daripada yang bisnis lain. Bukan artinya trading and distribution bisnisnya bukan bisnis yang bagus. Tapi itu adalah impact dari yang strategic inisiatif yang kita lakukan di AKR. Dalam bisa lihat di screen, tetap bisa grow antara 13-15% CAGR dalam waktu 3-5 tahun dengan berapa inisiatif yang AKR lakukan. Ini adalah satu source of income dan growth untuk AKR ke depan. Oke, terima kasih Pak Suresh atas jawabannya. Tadi itu adalah pertanyaan terakhir. Untuk menutup sesi Q&A kita pada sore hari ini, mungkin dari pihak PT AKR Corporindo dapat menyampaikan closing remarks regarding topik pembicaraan kita hari ini. Oke. Jadi closing remarks saya adalah yang pertama,
kami tetap confident bahwa AKR bisa grow 11 to 14% dalam 3-5 tahun ke depan karena yang pertama dari GP. Seperti tadi dilihat di balance sheet, kita ada 5 triliun worth of land yang mana dengan adanya omnibus maupun investasi di Indonesia ini akan membuat penjualan kita lebih tinggi di kemudian hari dan marginnya penjualan tanah ini cukup baik antara 50 sampai 55%. Yang kedua, dengan makin banyaknya pabrik di GP, maka recurring income seperti listrik, supply fresh water, managing wastewater ini juga akan meningkat. Yang ketiga, dengan adanya joint venture dengan BP, kami percaya bisnis retail maupun aviation ini mempunyai prospek yang cukup baik di kemudian hari. Yang keempat juga mengenai joint venture dengan Petronas. Kami percaya dengan Petronas ini juga menguntungkan karena selain joint venture-nya mendapatkan fee, distribution fee, AKR secara PT juga mendapatkan storage fee maupun transportation fee. Sehingga ini juga meningkatkan kita punya profitability. Yang kelima, kita percaya demand daripada chemical maupun BBM maupun logistik di kemudian hari akan meningkat terus. Ini juga akan memberikan growth driver bagi AKR juga. Jadi saya percaya dan yang keenam, bisnis modelnya AKR ini kita kan tidak mengambil resiko dalam fluktuasi harga maupun dalam fluktuasi foreign exchange seperti yang tadi sudah dijelaskan, sehingga profitability kita ini akan tetap stabil and consistent. Yang ketujuh, juga AKR ini our business model ini less capital usage. Kenapa? Karena biasanya kita kalau beli barang kita mendapatkan use and sell fee 90 sampai 120 hari dan bisnis ini kita puter dari mulai import atau mulai waktu kita beli sampai kita jual ke customer, pembayaran dari customer, kita cukup untuk membayar prinsipal kita. Sehingga dengan begini kita bisa growth dengan cepat tanpa memerlukan modal dari shareholder-nya AKR. Nah, itu yang sudah bisa dilihat daripada selama ini. Bahkan dengan GP yang kita sudah investasi 6 triliun pun, debt to equity ratio kita hanya 0,25 kali. Bahkan dividend policy kita masih tetap bisa lancar. Ini yang menunjukkan bahwa bisnis modelnya AKR ini resilient dan juga konsisten dan growing. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haryanto atas closing remarks-nya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita dari PT AKR Koperindo pada hari ini yang telah berkenan hadir sebagai narasumber acara webinar Ngopi Aren pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Haryanto, Bapak Suresh, Bapak Salman, dan Ibu Viana. Dan sukses terus untuk AKRA. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Ya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Sania. Oke, terima kasih Pak Kim. Kepada Bapak Haryanto, Bapak Suresh, and Mr. Salman, thank you so much. Ibu Viana, terima kasih karena telah berkenan hari ini sebagai narasumber kita di Ngopi Aren. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk audiens yang menghadiri. Oke, semoga kita dapat bertemu dan kesempatan ya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. I'll see you time. Selamat sore. Thank you. Terima kasih juga buat Pak Kim yang telah berkenan hadir sebagai moderator menemani saya pada hari ini Pak. Semoga terima kasih. Semoga bisa bertemu lagi ya Pak di next kesempatan. Ya. Semoga sehat selalu Pak. Sukses Pak untuk divisi research dan ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Oke, jadi teman-teman kita udah di penghujung acara nih sekarang. Sebelum aku close acaranya, aku akan ngasih tahu door prize-nya, yaitu berupa merchandise dari BNI Sekuritas untuk 10 orang yang beruntung. Ini aku akan
Jadi ini gampang banget buat teman-teman. So this is syarat dan ketentuannya. Jadi nanti tinggal sebutin judul webinar hari ini itu apa, terus sertakan bukti screenshot kalau misalnya kalian sudah follow BNI Sekuritas, which is IG kita. Lalu sertakan nama sesuai KTP, alamat domisili lengkap, nomor handphone, dan alamat email. Lalu tinggal dikirim ke benis.event@benisekuritas.co.id. Gitu. Oke deh kalau gitu, terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah menghadiri webinar hari ini. Semoga webinar hari ini bisa memberikan yang bermanfaat untuk semuanya dan teman-teman semuanya. Kalau begitu, saya Sania. Saya undur diri dulu dan sampai jumpa di webinar series Ngopi Aren berikutnya. Selamat sore teman-teman. Terima kasih.